Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia berusaha menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Wim Schermerhorn. Mediator perundingan adalah Lord Killern, seorang diplomat Inggris. Kesepakatan perundingan Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada agresi militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. 2. Perundingan Renville. Agresi militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau biasa disebut dengan KTN. Negara-negara anggota KTN yaitu Australia, pilihan Indonesia diwakili oleh Richard Kirby. Belgia, pilihan Belanda diwakili oleh Paul van Zelen. Amerika Serikat, pilihan Indonesia dan Belanda diwakili oleh Frank Porter Graham. Perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Renville karena diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjonjoatmojo. Hasil kesepakatan perjanjian Renville yaitu A. Penghentian tembak-menembak. B. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. C. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. D. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. E. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau biasa disebut dengan PDRI di Sumatera Barat. PDRI dijalankan oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Selain itu, dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Selama agresi militer 2,
Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin RI, maka pemerintahan RI sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung. 3. Perundingan Rumroyen. Militer Belanda PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, KTN diubah namanya menjadi UNSI, United Nations Commission for Indonesia, yang diketuai oleh mereka Cochrane, Amerika Serikat. Atas inisiatif UNSI, pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Rumroyen. A. Mr. Muhammad Rum, Indonesia. B. Dr. Van Royen, Belanda. Kesepakatan dalam perundingan Rumroyen yaitu delegasi Indonesia menyatakan kesediaan A. menghentikan perang gerilya, B. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, C. turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat. Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk A. menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, B. menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 4. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau disebut dengan KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Pada konferensi Meja Bundar Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Belanda dipimpin Van Maarseveen. Hasil kesepakatan konferensi Meja Bundar yaitu A. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. C. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. D. Antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. E. Republik Indonesia Serikat harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942. Penyerahan dan pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada konferensi Meja Bundar pada tanggal 24 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Kepala Delegasi Republik Indonesia Serikat di RS Muhammad Hatta. Di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan melalui kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal.